Ya, lalu kita akan menyimak lagi seperti apa kemudian saat ini dari tim Satgas sedang meneliti apakah Ashanti dan rombongan terpapar COVID-19 varian Omikron. Apakah sudah ada hasilnya? Hal ini karena di Turki saat ini sedang tinggi-tingginya ledakan varian Omikron dengan jumlah 60.000 kasus per harinya. Bersama dengan itu, kasus varian Omikron di Indonesia juga saat ini terus bertambah menjadi 414 kasus. Dan beberapa di antaranya juga merupakan transmisi lokal. Ya, bagaimana pemirsa pola penyebaran virus Omikron di Indonesia ini? Lantas siapa saja yang berpotensi menjadi agen pembawa virus ini ke dalam negeri? Telah bergabung bersama kami ada juru bicara vaksinasi COVID-19, yaitu ada Dr. Siti Nadia Tarmizi dan juga epidemiolog, yaitu ada Dr. Pandu Riono. Selamat sore semuanya. Pertama saya ingin ke Dr. Nadia terlebih dahulu. Dok, update dari Ashanti ini seperti apa? Apakah sudah dikonfirmasi ini kasus Omikron atau bukan? Iya, jadi terkait tentang public figure yang kita ketahui baru pulang dari melakukan perjalanan luar negeri, di mana kita dapatkan kasus positif COVID-19, yang saat ini tentunya seluruh rombongan yang positif COVID-19 ini sudah melakukan isolasi. Jadi kita masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut apakah kasus COVID-19 ini juga dikarenakan oleh varian Omikron. Jadi memang masih sedang menunggu pemeriksaan BGS untuk memastikan apakah terinfeksi dengan varian Omikron atau tidak. Apa yang membuat pemeriksaan untuk pemastian Omikron ini lebih lama dari biasanya? Ya, sebenarnya ini adalah proses yang sama ya. Jadi mungkin karena kita ketahui sebenarnya seluruh sampel yang positif itu dilakukan pemeriksaan, kalau tidak SGTF bisa juga dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Untuk kasus ini kemudian tidak sempat dilakukan pemeriksaan SGTF. Jadi langsung dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk lebih memastikan. Karena pemeriksaan SGTF pun kalau kemudian dia probable, maka ataupun masih suspek, itu masih harus dilakukan pemeriksaan untuk whole genome sequencing. Dan proses pemeriksaan whole genome sequencing memang berkisar antara 3 sampai 5 hari. Kita tahu jumlah sampel untuk pemeriksaan positifnya cukup tinggi, ini juga yang menyebabkan sedikit lebih lama untuk pemeriksaannya, bahkan bisa mencapai 5 hari. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi termasuk juga dengan Prof. Pandu Riono, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa saya ingin ke Dr. Pandu. Dr. Pandu, kalau dokter melihat apa yang terjadi dengan kasus Ashanti ini bagaimana? Ya, nggak ada yang istimewa sebenarnya kan. Jadi pelaku perjalanan yang sejak awal berwisata ke negara Turki, sebagian memang terinfeksi COVID-19. Jadi itu yang menurut saya karena dia orang terkenal saja, jadi berita terus, tetapi yang tidak terkenal ya tidak diberitakan. Datanya cukup banyak nggak, Dok? Orang yang melakukan perjalanan ke Turki, mostly mereka kembali ke tanah air itu berapa persen? Mungkin dokter punya data yang positif COVID-19. Ya, saya nggak ingat ya. Tapi dari awal ketika melakukan screening sejak Desember tahun lalu, sebagian besar adalah pelaku perjalanan dari luar negeri, dari Turki, dari Inggris, dari daerah Arab Saudi, ya. Jadi daerah-daerah Eropa itu yang paling banyak setelah di screening itu ternyata positif COVID-19. Ya. Sebenarnya kan COVID-19 itu kan seharusnya yang kita konsisten lah terhadap COVID. Karena sekarang ada ancaman Omikron, kalau ada Omikron jadi ada nilai tambah beritanya gitu kan. Kalau misalnya Ashanti tidak Omikron gitu, mungkin nggak diberitakan, positif gitu saja gitu. Sekarang kan orang-orang yang terdeteksi COVID-19 kan masih banyak dari Desember. Tapi kalau nggak ada, kalau bukan Omikron tidak menjadi sumber berita. Ini anehnya aja. Oke, Pak Pandu, kalau Anda melihatnya ini kan Ashanti memang sebagai public figure saja begitu. Sementara masih banyak kemudian orang-orang yang melakukan hal serupa juga bisa menjadi agen pembawa Omikron. Tapi kalau melihatnya nih agen-agen pembawa Omikron ini siapa saja sebenarnya? Ya, orang yang bepergian, ya, terutama dari negara-negara yang memang
Omikronnya tinggi, ya kan? Itu Omikron ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat COVID-nya tinggi. Ya. Dan sebenarnya kita juga menyadari bahwa walaupun kita sangat ketat melakukan screening pada pintu masuk, seperti pada bandara, pada pelabuhan, pasti ada yang lolos, ya. Karena kenapa bisa lolos? Karena tidak semua aturan karantina itu bisa dipatuhi. Ya. Jadi lolosnya itu sudah sekarang kita menyaksikan sendiri bahwa penyebaran sudah meluas ke masyarakat. Dari mana kalau bukan dari pelaku perjalanan luar negeri yang kemudian bisa lolos atau tidak terdeteksi karena sistem testingnya kurang baik, ya kan? Nah, ini yang menurut saya sekarang kita tidak bisa hanya fokus pada pelaku perjalanan luar negeri saja. Kita harus fokus mengurangi penularan di komunitas yang sudah meluas ini. Jadi itu yang seharusnya yang kita lakukan. Oke, baik. Sekarang saya terakhir ingin ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, Omikron sekarang jumlahnya meningkat di tanah air. Memang belum mencapai angka begitu besar, tapi jumlahnya terus meningkat begitu. Apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk meredam penyebaran Omikron di Indonesia? Iya, pertama bahwa pemerintah sebenarnya sudah menghimbau ya untuk warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Dikarenakan risiko penularan yang sangat besar dan kasus Omikron di luar negeri juga cukup signifikan meningkat di beberapa negara. Yang kedua, tentunya kalau kita melakukan perjalanan luar negeri, tetap protokol kesehatan dijalankan. Dan untuk kita yang di dalam negeri, karena kita tahu sudah ada transmisi lokal sebanyak 50 kasus, ini menjadi penting kehati-hatian kita. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Omikron ini cenderung tidak bergejala ya, karena vaksinasi sehingga 90% tidak bergejala, sisanya hanya berupa gejala ringan. Sehingga kalau kita merasakan seperti keluhan batuk pilek yang biasanya dianggap seperti flu biasa, jangan kemudian menunda untuk melakukan pemeriksaan apakah kita COVID atau bahkan kemudian nanti apakah kita Omikron atau tidak. Karena gejalanya yang sangat tidak bergejala dan sangat ringan. Jadi sangat penting karena kemudian ini menjadi kunci untuk kita memutuskan rantai penularan dan melokalisir dan menghilangkan potensi-potensi klaster. Yang kedua adalah segera divaksin. Orang yang sudah divaksin saja masih bisa terkena dan bayangkan kalau kemudian orang yang belum dapatkan vaksinasi dengan adanya varian baru tentunya akan semakin memperparah kondisi. Ketiga, tentunya gunakan Peduli Lindungi karena Peduli Lindungi akan membantu pada saat kita melakukan proses vaksin. Baik. Jadi tentunya protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Baik, terima kasih Bu Siti Nadia, terima kasih Pak Pandu Riono. Kita harapkan ini bisa membuka mata masyarakat untuk bisa lebih waspada lagi terhadap varian Omikron. Selamat sore. Selamat sore.